Awalnya itu saya tuh berpikir setelah saya sendiri diri saya teredukasi, saya melihat lingkungan ya bersih, tapi ketika, sampah dilihat tercampur segalanya. Setelah itu saya melakukan edukasi, ternyata dari rumah tangganya mereka mencampur semuanya. Menurut data yang ada, Kota Makassar menghasilkan sekitar 1.500 ton sampah per hari. Angka ini merupakan gabungan dari sampah rumah tangga, komersial, dan sampah dari sektor lainnya. Melalui bank sampah ini, ia tidak hanya mengelola sampah, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Beberapa program diinisiatifkan oleh Ibu Farah, seperti nasabah baru langsung mendapatkan bonus sembako, serta ragam bonus sembako lainnya juga diberikan kepada nasabah lama. Saat ini saya ibu rumah tangga. Dulu bekerja juga di perkantor, tapi sekarang jadi ibu rumah tangga dan alhamdulillah sekarang melakukan kegiatan lingkungan dan dipercaya sebagai direktur. Ceritanya ini saya direktur, berarti punya perusahaan sendiri. Direktur Bank Sampah Unit Somida. Wilayahnya di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, RT 03 RW 9. Kini, Bank Sampah Somida memiliki 50 orang nasabah. Ibu Farah memulai perjalanan ini beberapa tahun yang lalu, ketika menyadari betapa banyak sampah yang masih terbuang percuma tanpa pemanfaatan. Dengan tekad dan semangat, ia mendirikan Bank Sampah Unit Somida, tempat di mana warga bisa menyetorkan sampah yang sudah dipilah dan mengubahnya menjadi barang bernilai ekonomi. Dari 2016 sampai sekarang ini berjalan terus edukasi itu ke warga, dan warga pun alhamdulillah yang tadinya tidak peduli ketika mereka melakukan pemilahan, merasa iya ternyata sudah ada tabungannya. Tadinya mereka menabung berapa, 1.000, 2.000, lama-lama ketika mereka sudah teredukasi, mulai terbiasa dengan bentuk pemilahan, mereka merasa senang. Wah, ternyata kita selama ini membuang-buang sesuatu yang bernilai ekonomi. Intens mengadakan edukasi pemilahan bersama warga, instansi, kampus, DLH, dan perorangan yang peduli lingkungan, memberikan apresiasi dan evaluasi untuk seluruh nasabah yang sudah mau bergerak bersama. Dengan pendekatan yang ramah dan kolaboratif, Ibu Farah berhasil menggerakkan banyak orang untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Berjalannya waktu ini, awalnya itu saya tuh berpikir setelah saya sendiri diri saya teredukasi, saya melihat lingkungan ya bersih, tapi ketika sampah dilihat tercampur segalanya. Setelah itu saya melakukan edukasi, ternyata dari rumah tangganya mereka mencampur semuanya. Setelah mereka diedukasi, mereka merasa memang ada kesalahan yang mereka lakukan juga. Akhirnya mereka sendiri memotivasi dirinya, dan alhamdulillah edukasi yang kami sampaikan, yang saya sampaikan itu mengena di mereka. Mereka bilang iya benar juga, kalau kita melakukan pemilahan dari rumah, ya kita bisa mendapat manfaatnya. Kedepannya harapan saya itu semoga edukasi ini terus berlanjut karena proses yang utama dari kegiatan lingkungan ini, persampahan ini adalah giat pemilahan dari sumber awal. Sumber awal apa itu? Ya dari dapur rumah kita sendiri. Ketika kita sudah melakukan pemilahan dari dapur kita, terserah itu kita membawa ke bank sampah agar bisa mendapat nilai ekonomis, atau kita bisa sedekahkan ke pemulung atau ke payabo. Artinya dari dalam rumah itu sudah terpilah. Jadi ketika masuk di dalam tong sampahnya tong sampahnya mereka, sudah terjadi pemilahan bahwa organik sudah ada sendiri, botol sudah ada sendiri, anorganik sudah ada sendiri, kertas sudah ada sendiri. Jadi betul-betul ketika niat kita lillahi ta'ala bahwa kita mengedukasi ini karena ada memang pencapaian yang harus kita dan tanggung jawab kita setelah menghasilkan sampah,
Terus itu kemana? Ya tanggung jawab kita ya memilah lagi agar sampah yang kita hasilkan bisa jadi berkah untuk diri kita dan untuk orang lain. Ya, selain edukasi yang kami berikan, ternyata setelah memilah ada juga itu sampahnya bisa kita buat kerajinan. Saya juga mempelajarinya. Oh, ternyata bisa menghasilkan. Nah, kayak bunga-bunga seperti ini. Ini dari sampah plastik, kantong kresek ini yang tadinya kita buang-buang saja. Jadi begini. Nah, ini dari koran. Nah, ini juga dari plastik. Nah, ini dosnya, dos bekas sarung. Berjalan waktu lagi, apa dia bisa dikreasikan? Ternyata bisa dikreasikan jadi baju. Baju daur ulang yang sekarang malahan tren-trennya ini baju daur ulang. Dan ini baju-baju ini sudah dipakai sama sekolah-sekolah, anak-anak sekolah, anak-anak menjadi ladang penghasilan lagi. Kita berkreasi dengan sampah-sampah yang tadinya tidak terambil di bank sampah pusat atau ya tidak terjual, tidak ada nilainya. Ketika kita punya kreativitas yang tinggi, kita jadikan seperti ini, disewakan, ada yang beli. Nah, ini dijual, alhamdulillah ada yang pesan, dan semua itu bernilai ekonomis. Tadinya saya cuma tahu memilah saja sampah, bisa-bisa kemudian jual. Ternyata ketika berkreasi, jadilah kerajinan, jadilah baju daur ulang yang disewakan dan dibeli juga. Baju-bajuku yang kemarin yang besar-besar sudah dibeli sama orang, tidak ada lagi. Berjalan waktu lagi mungkin nanti sampah organik yang tadinya belum terpilah akan lagi kita buat lagi pengolahan yang kedepannya ada itu namanya ekoenzim. Ekoenzim bagus lagi betul untuk kesehatan. 5 jenis sampah yang diterima sama Bank Sampah Sumida itu yaitu plastik, kertas, logam, kaca. Terus ada lagi satu tambahannya, sekarang ini lagi booming yang namanya minyak jelantah. Nah, itu betul-betul sangat menginspirasi saya juga untuk mengedukasi ibu-ibu, terutama ibu-ibu arisan, ibu-ibu senam, terus ibu-ibu majelis taklim, karena di situ berkumpul semua ibu-ibu. Baru itu adalah sampah yang hari-hari dihasilkan dari dapurnya. Nah, dia juga bingung itu mau dibuang kemana. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada tempat penampungannya dan Bank Sampah Sumida menerima itu semua. Sekarang tinggal yang saya lakukan adalah edukasi ke depannya ini untuk program Bank Sampah Terima Jelantah. Kedepannya itu harapan saya kepada pemerintah, semoga edukasi persampahan ini berkelanjutan, terutama sekali edukasi tentang pemilahan dari sumber awal, biar masyarakat itu bisa mengetahui bahwa pemilahan dari sumber awal itu akan membuat lingkungan jadi bersih, dapat nilai ekonomis, mengetahui jenis-jenis sampah. Dan Bank Sampah Sumida ingin kedepannya itu menjadi role model di wilayahnya atau sebagai tempat edukasi dari anak-anak, dari orang tua, dari warga ketika melakukan kegiatan atau ada anak sekolah datang ke Bank Sampah Sumida dan kita belajar bersama, berbagi ilmu bersama. Kemudian kedepannya Bank Sampah Sumida ini bisa memberikan pelatihan-pelatihan atau bisa merangkul masyarakat yang peduli dan bisa bergerak bersama-sama. Banyak sebenarnya tantangan dari warga yang tidak mengetahui itu, tapi setelah mereka teredukasi, mereka tahu, mereka mendapat manfaatnya, terutama itu ketika mereka sudah memilah, mendapat manfaatnya, dan mereka juga mengedukasi dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, jadi bersambung itu edukasi. Nah, itu namanya edukasi yang berkelanjutan, terus menerus, jangan sampai putus, itu harapan saya. Dan pemerintah saat ini alhamdulillah sudah memfasilitasi itu semua, cuman tinggal mami kita bagaimana caranya kita menangkap peluang-peluang yang ada di sekitar kita.
Kedepannya Bank Sampah Sumida selain menjadi tempat edukasi, tempat role model kegiatan persampahan, semoga akan terus berkembang menjadi bank sampah yang bisa menginspirasi warga sekitarnya. Inilah kisah inspiratif tentang seorang penggerak yang tidak hanya mengubah sampah menjadi sesuatu yang berguna, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk bertindak demi bumi yang lebih bersih dan lestari.